Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar tentang materi dan perubahannya. Ya, jadi kalau berbicara tentang materi dan perubahannya, ternyata di alam ini sudah terdapat dua perubahan. Yang pertama adalah perubahan kimia dan yang kedua adalah perubahan fisika. Perubahan fisika dan kimia berhubungan dengan sifat-sifat fisika dan juga sifat kimianya. Oke, lihat pada gambar. Apa yang kalian lihat? Ya, perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya yang kalian lihat adalah gambar ketika lilin dinyalakan. Ketika lilin dinyalakan, maka bentuk fisik dari lilin itu akan berubah. Sebaliknya, zatnya tetaplah zat yang sama. Sebaliknya, ketika saudara-saudara membakar kertas, apa yang terjadi? Ya, itulah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh yang kita lihat pada pembakaran kertas. Yang tadinya kita dapatkan kertas, ketika dibakar akan terbentuk karbon atau abu yang kalian bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Menurut kalian, ini perubahan kimia atau perubahan fisika? Kalau kita lihat di gambar, ini adalah gambar telur mata sapi. Ya, pada perubahan fisika, perubahan terjadi hanya pada wujud, tetapi tidak pada sifat zatnya. Sehingga ketika kita menggoreng telur, maka yang terjadi di situ adalah perubahan fisika karena wujudnya berubah tetapi tidak pada sifat zatnya. Apa yang kalian lihat? Di gambar terlihat jelas adalah gambar dari korek api yang terbakar. Perubahan kimia selalu menghasilkan zat-zat baru. Apa saja tanda dari perubahan kimia? Kita lihat. Tandanya adalah ditandai dengan cahaya. Jadi perubahan kimia ditandai dengan cahaya. Perubahan suhu. Jadi ketika kalian membakar sesuatu, maka suhu di area yang kalian bakar itu akan terjadi peningkatan atau penurunan tergantung apa yang kalian lakukan. Jadi kalau membakar berarti suhu akan apa? Ya pastinya suhunya akan naik. Lalu adanya perubahan warna. Contoh, ketika kalian menyaring air yang tadinya keruh akan berubah menjadi apa? Menjadi bersih karena ada apa di situ? Ada menggunakan misalnya saringan yang dari pasir, sehingga material-material mineral-mineral yang ada akan membantu dari pasir itu akan membantu untuk menyerap apa? Menyerap kotoran-kotoran yang ada sehingga air itu menjadi bersih dan lain sebagainya. Misalnya reaksi kimia pada uji asam basa dan sebagainya terjadi perubahan warna di situ. Selanjutnya, apa lagi? Terbentuknya gas. Jadi reaksi kimia ditandai juga atau perubahan kimia ditandai juga dengan apa? Terbentuknya gas. Contohnya ketika kalian melihat pabrik-pabrik yang sedang pabrik-pabrik besar yang sedang beroperasi,
Di situ pembuangannya berupa apa? Gas limbah. Itu merupakan contoh dari perubahan kimia. Dan yang terakhir adalah apa? Timbulnya bau. Contohnya di gambar kalian bisa lihat misalnya orang kentut. Ketika orang kentut, reaksi kimia terbentuk di dalam perut sehingga mengeluarkan gas bau ketika mereka sedang kentut. Dari sekian banyak yang kalian saksikan tentang perubahan fisik atau perubahan fisika dan perubahan kimia, kira-kira bisakah kalian menyebutkan perubahan kimia dan fisika dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jika bisa, maka kalian boleh buatkan satu video untuk menjelaskan apa saja itu perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari selain yang tadi ada di slide, dan juga apa saja perubahan fisika yang bisa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.